sebelum kita masuk ke materi pertama, alangkah baiknya teman-teman semua yang menonton untuk like dan subscribe channel ini. Oke, saya serahkan kepada pemateri yang pertama, Kang Rafli Adi Septian, mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Kang Noval selaku moderator. Perkenalkan, saya Rafli Septian akan menjelaskan tentang karakteristik teh dan pohon industrinya. Oke, karakteristik teh di sini akan dijelaskan dalam 4 bentuk. Yang pertama morfologi, yang kedua sifat fisik, yang ketiga sifat kimia, dan yang keempat adalah kandungan kimia. Yang pertama itu morfologi. Tanaman teh umumnya tumbuh pada ketinggian 200 sampai 2.300 meter di atas permukaan laut. Secara umum, tanaman teh dapat tumbuh pada kisaran suhu udara 28 sampai 30 derajat Celcius dan pertumbuhan optimum pada suhu tanah berkisar 20 sampai 25 derajat Celcius. Suhu harus berada pada kisaran normal selama 6 bulan setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, perkebunan teh umumnya memiliki curah hujan rata-rata sebesar 1.800 mm per tahun. Yang kedua itu sifat fisiknya, yaitu berupa pohon seperti perdu pemangkasan dengan tinggi sekitar 5-10 meter. Memiliki daun tunggal tersebar, helaian daunnya eliptis memanjang dengan pangkal daun beruncing dan tepi daunnya bergerigi. Selanjutnya adalah bunga teh berkelamin 2 atau disebut hermafrodit dalam satu pohon. Memiliki kelopak bunga sejumlah 5-6 yang berukuran tidak sama. Dan yang terakhir adalah teh memiliki tangkai putik yang bercabang 3. Nah, di sini ada sifat kimia, ini ada tabelnya berupa teh putih, teh hijau, dan teh oolong dan teh hitam dengan komponennya yaitu ada polifenol, katekin, kafein, asam galat, dan teaflavin, di mana dari setiap teh itu memiliki komposisi komponen yang berbeda-beda. Yang keempat ada kandungan kimia. Tabel 1, kandungan katekin, tianin, dan kafein dalam daun teh, di mana varietasnya itu ada sinensis dan asamika. Di sini terdapat perbedaan dari katekin, tianin, dan kafeinnya bisa dilihat di dalam tabel. Dan selanjutnya yaitu tabel selanjutnya itu komponen bioaktif dan karakteristik mutu seduhan teh, di mana komponen bioaktifnya itu ada banyak, bisa dilihat seperti klorofil A dan B, ada feoforbit, feofitin, teaflavin, tearubigin, flavonol glikosida, dan karoten, di mana karakteristik mutu seduhannya itu berdasarkan warna, aroma, dan juga rasa dibeda-beda. Perbedaannya seperti itu. Nah, di sini ada pohon industri tanaman teh, di mana teh terbagi menjadi 4, yaitu teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan ekstrak teh. Di mana teh hijau sendiri itu berupa daun dan bubuk, serta teh hitam itu berupa daun juga serta bubuk. Paling segitu aja materi dari saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri selanjutnya, itu Teh Hana Sofia, mangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram proses pembuatan teh oolong. Yang pertama, mulai dari pucuk daun teh, kemudian masuk ke dalam proses penjemuran. Akhirnya pucuk daun teh layu, dan kemudian masuk kepada proses pengayakan. Proses selanjutnya adalah proses panning, kemudian lanjut kepada proses penggulungan, kemudian dilanjutkan proses perajangan, kemudian dilanjutkan proses pengeringan, dan jadilah produk dari teh oolong. Nah, alat yang digunakan untuk pembuatan teh oolong yang pertama, di sini ada gambar dari mesin pelayuan teh atau biasa disebut rotary panner. Alat yang kedua adalah mesin pengayakan, yang mana mesin ini digunakan dalam salah satu proses pembuatan teh oolong. Yang ketiga, di sini ada gambar dari mesin panning. Yang keempat, ada gambar dari mesin penggulungan atau biasa disebut open top roller. Yang kelima, ada mesin perajangan. Dan yang terakhir ada gambar mesin pengeringan teh. Nah, di sini ada gambar dari salah satu produk turunan tanaman teh, yaitu teh oolong.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dapat dikontrol atau dirubah yang datangnya dari dalam perusahaan. Ada dua aspek di dalam faktor internal, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dapat memengaruhi bisnis yang kita jalani yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti pesaing, tren belanja konsumen, serta harga bahan baku. Di dalam faktor eksternal terdapat dua aspek. Yang pertama adalah peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Ini merupakan matrik kuadran yang berisi tentang faktor internal dan eksternal. Di faktor internal adalah ada kekuatan. Kekuatan di sini yaitu proses pengolahan menggunakan bahan-bahan yang alami. Kemudian yang kedua memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Seperti yang kita ketahui, setiap masing-masing teh memiliki khasiat seperti menurunkan tekanan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan fokus, serta menguatkan gigi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Di kelemahan, ada proses pengolahannya memakan waktu. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pengolahan teh memerlukan waktu untuk pengeringan. Kemudian ada beberapa teh yang harus melalui proses fermentasi. Kedua adalah beberapa jenis teh tidak dapat dikonsumsi oleh semua orang. Beberapa teh mengalami proses fermentasi, oleh karena itu mengandung tingkat asam yang tinggi sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi oleh orang lanjut usia serta anak di bawah usia 8 tahun. Kemudian ada juga jenis teh yang mengandung kafein yang tinggi sehingga tidak cocok dikonsumsi oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah beberapa jenis teh masih kurang dikenal di Indonesia, seperti contohnya white tea dan teh oolong yang memang masih kurang dikenal di Indonesia. Kemudian dari faktor eksternal ada peluang atau opportunity. Kita bisa melihat tingginya minat budaya minum teh di Indonesia, maka hal tersebut dapat dijadikan sebuah peluang untuk mengembangkan produk teh tersebut. Jadi teh itu kan minuman yang bisa dikonsumsi kapan saja dan cenderung disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa mengembangkan produk tersebut dengan misalnya menambah varian rasa pada produk minuman teh. Yang menjadi ancaman di sini adalah dilihat dari banyaknya pesaing dalam bidang industri minuman, memungkinkan bahwa hal tersebut dapat menggeser pasar teh di Indonesia. Seperti contohnya adanya industri di bidang minuman bersoda yang kemungkinan bisa membuat konsumen yang tadinya biasa minum teh beralih menjadi ke minuman bersoda. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada strategi pengembangan usaha pengolahan komoditas teh oolong. Nah, bisa dilihat itu kita menganalisis dari perkebunan teh Cikuya. Ada penurunan pangsa pasar ekspor dan meningkatnya persaingan. Nah, bisa dibagi di gambar ada lingkungan perusahaan, dibagi kedua bisa menjadi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Kita masuk ke analisis lingkungan eksternal dulu. Lingkungan eksternal dibagi dua juga, ada lingkungan industri dan lingkungan makro. Lingkungan industri terdiri dari ancaman masuknya pendatang baru dan kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan ancaman produk substitusi. Dan lingkungan makro terdiri dari 5 faktor. Ada faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Ada faktor politik, pemerintah, dan hukum, dan faktor teknologi, dan faktor persaingan. Habis itu kita masuk ke faktor lingkungan internal. Ada faktor manajemen, faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor produksi atau operasi, dan 5 ada lead bank, penelitian, dan pengembangan. Yang enam ada sistem informasi manajemen. Nah, di analisis lingkungan internal itu ada namanya matriks IFA. Apa sih itu matriks IFA? Matriks IFA itu matriks evaluasi faktor internal. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Nah, kita balik lagi ke lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal juga ada namanya matriks EFA. Apa itu matriks EFA? Matriks evaluasi faktor eksternal. Itu adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Matriks EFA atau matriks EFA itu jadi satu, namanya matriks internal eksternal atau matriks IE. Nah, habis itu ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat, dan analisis QSPM sama alternatif strategi pengembangan ekspor teh oolong perkebunan teh Cikuya.
Nah, seperti yang ada di gambar nih, ada metrik SWOT agribisnis teh nasional. Nah, contohnya itu ada kekuatan, ya, strength, yang tadi disebut seperti SWOT itu. Salah satunya strength itu ada 1, teh Indonesia unggul secara komparatif. 2, ada kandungan katekin teh asamika lebih tinggi dibanding dengan teh sinensis. 3, tenaga kerja banyak tersedia. 4, itu ada banyak bagian dari tanaman teh yang dapat dimanfaatkan gitu. Nah, sisanya bisa dilihat, dibaca sendiri dan bisa di screenshot mungkin. Nah, itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik teman-teman semua. Programnya Teh Olong. Semoga pengetahuan yang kami berikan bisa bermanfaat